Halo guys, ketemu lagi dengan kita nih. Kembali lagi di Jawa Podcast. Edukasi Podcast Channel Entertainment. Lengkap Ini sudah. ada lagi nih. Jadi Bang Wahyu motornya dibongkar. Itu apa ya yang dibongkar apanya tuh, Bay? Itu ke perangkat keselamatan. Perangkat keselamatan. Penunjang Maksudnya? safety. Maksudnya ya kita buat pengereman. Oh, Saya mau jalan mulu. kaliper ya? Kaliper. Oh, atau Kalau anak biasa pala bilang babi. Pala babi. Nah, Iya. nah itu diapain, Bay? Di cleaning aja sih tadi sih. Dibersihin tuh. Dibersihin sama ngecek itunya aja, kampasnya. Ngecek kampasnya ya. Masih tebel apa enggak ya kan? Nah itu ada ininya nggak? Ada jangka waktunya nggak? Ada. Berapa lama tuh biasanya? Biasanya nih Oh iya. perlu dicek atau perlu diganti itu berapa lama tuh? Itu tergantung pemakai. Gaya berkendara orang kan beda-beda tuh. Ada yang makainya rem depan doang, ada yang makainya belakang doang, ada yang depan belakang atau engine brake juga dipakai. Oh ya, Gitu. macam-macam. Tapi Ada yang habis di 5.000 kilo udah habis remnya, rem depan doang. Bervariasi sih. Jadi tergantung tahu nggak kitanya caranya? Misalnya kan kalau kita nih orang awam, kapan nih kira-kira harus ganti atau misalkan sudah mulai udah mulai habis atau begitu? Iya. Ada tanda-tandanya nggak tuh? Ada. Gimana Bunyi yang nggak enak lah, srek di. Pada saat ngerem ya? Iya. Oh, itu Di kalau itunya. bunyi seret-seret itu berarti ada kemungkinannya itu sudah Kampas sudah habis. Jadi si besi besi yang kampas itu udah bergesekan sama cakram disc brake-nya. Nah, itu berarti kalau yang gue tahu nih, Wai, Iya. kan ada dulu bahasanya kampas rem. Kalau di mobil ya, ada Iya. kampas rem itu yang non asbes ya kalau nggak salah ya. Asbes. Nah, Iya. itu maksudnya apa tuh? Itu banyak campuran asbesnya itu yang nggak bagus. Oh, itu yang malah yang jelek. Iya. Jadi yang ya kalau itu kelihatannya dari mana tuh? Ada nggak ciri-cirinya misalkan itu oh ini banyak asbesnya atau ini yang bagus? Ciri-cirinya ketahuan nggak tuh? Banyak debu bekas sisa pengereman di bawah itu tuh, di bawah apa namanya? Kaliper. Pelek. Apa Dia nempel di pelek. Oh. Iya. Oh, berarti kalau banyak itu berarti dia memang Gampang habis. gampang habis ya? Dan nggak berpacu pada itu juga sih, apa namanya, pengkategorian itu banyakan asbesnya apa enggak. Tapi kalau belum paham dulu juga sih saya sih. yang gue tahu sih di mobil ya, memang dia lama untuk habisnya ya. Tetapi efeknya adalah dia makan ke cakram. Oh iya, nggak bagus tuh, mendingan habis di Kampas ya? kampas. Murah Kalau harganya dulu kan daripada ganti bahasanya, cakram oh kan nih mahal. kampas ini lu ganti setahun sekali, lu pakai kampas ini bisa 2-3 tahun lu baru ganti. Iya, cuman ya itu Piringan ya, itu kan macam-macam ya kan. Nah, itu macam-macam trik lah. Jangan dipakai kayak gitulah. Nah, itu nih kebetulan kan yang gua tahu di CBR 250 ini kan ada ABS dan non ABS tuh. Iya. ABS itu kan sama dengan mobil adalah itu sistem pengereman ya. Anti lock braking system. Bukan asal berhenti syukur. Nah, itu ada 2 tipe itu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk di motor, kalau di mobil jelas ya, itu ABS lebih unggul. Iya. Tapi untuk di motor, apakah itu berperan penting? Berperan ABS penting. itu penting ya. Apalagi pada saat hujan itu. Oh iya, kalau saat Aman hujan ya. banget. Ya tergantung orang yang bawa juga. Iya, maksudnya Tapi itu poinnya dengan penunjang bahasa lah. standar lah ya. Iya, penunjang keselamatan yang lebih baik daripada yang non ABS. Makanya kan harganya juga lebih mahal. Perangkat itu juga bobotnya lebih, maksudnya perangkat itu Lebih mahal ya. lebih mahal intinya. Lebih safety lah. Jadi mau ngerem semendadak apapun ya dia tetap menguncinya si ban. Jadi berputar. nggak ngelok langsung tiba-tiba Iya. gitu yang efeknya jadi akhirnya bahasa kasar ngusruk lah ya. Tergelincir ya kayak gitu. Nah, itu sistem ABS ya berarti
ya mau di mobil mau di motor penting juga ya berarti ya. Penting. ABS itu ya. Nah, tadi gue lihat lu bongkar tuh simple kayaknya, Wai. Maksudnya dalam artian gampang, hanya 2 baut. Iya. Kemudian 1 baut untuk penjaga si kampas rem, selesai, buka-buka, bersih-bersih, selesai. Sikat, Berarti ya disemprot. gampang ya sebenarnya. Gampang banget buat penunjang selamatan itu ya. Tinggal kayak gitu doang kok. Iya, Yang makanya. penting kitanya aja yang rajin-rajin ngecek. Nah, kalau Wear dengan keselamatan sendiri, terus kalau wear situ dengan- sendiri nih, berapa lama itu? Pada saat pengecekan lah ya. Iya. Itu berapa lama lagi ngecek lagi? 5.000 kilo sih. 5.000 kilo kita cek dulu Iya. ya. Kalau Atau memang kalau sudah lagi- tipis baru ganti. Iya. Oh, kalau pada kasus di saya kilometer 9.000 itu udah mulai berasa nggak enak buat ngeremnya. Yang depan, yang belakang masih awet. Yang belakang. Iya, masih awet. Kalau yang depan itu yang udah sering habis. Tapi memang standar rata-rata orang rem depan sih ya. Iya, lebih sering tuh banyak ya. pakainya ya. Iya. Rem belakang ya. Ya lebih. Tapi ya itu tadi ya, lebih gampang ya ngebukanya gitu untuk ngeceknya sekalian ngebersihinnya lebih gampang. Lebih gampang. Tinggal buka baut tadi ya 2 ya. 2 sama satu lagi buat yang buat ngunci itunya Iya. ya. Nah, kalau mungkin nih ada teman-teman yang mungkin kan kalau di piringan itu kan kadang-kadang suka baret tuh. iya. Nah, kalau sarannya nih, kalau misalkan baret, Iya. misalkan baretnya nggak terlalu parah deh, Nggak terlalu misalnya parah, hanya oke. bergelombang gitu. Nah, Ganti kampasnya aja apa perlu sekalian sama piringannya. Piringannya? Gitu. Nggak usah, piringannya kan mahal. iya maksudnya Kampasnya aja. kampasnya aja. Iya. Nah, terus kalau misalnya kalau ini nggak tahu ya kalau case di motor ya, kalau di case di mobil dulu pernah piringannya itu kena, akhirnya kampas kita beli baru, piringannya diselip. Oh, di ini quarter ya? Di apa ya? Di slip lagi di tukang bubut. Iya, di quarter itu. Dibuat rata lagi. Iya, Tapi iya. itu kata dia sih dulu pernah toleransinya cuma berapa mili berapa gitu. berapa 0, sekian Ya, ya. pokoknya iya, benar-benar. lebih dari itu udah nggak bisa karena ternyata di dalamnya itu kan ada piston. Pistonnya itu kalau terlalu menonjol akhirnya jadi Tekanannya berbahaya. kurang. Oh. Berbahaya bisa lepas. Oh, iya. Iya. Kalau kata yang Terlalu, waktu itu iya, pernah. Jadi kebetulan waktu itu masih bisa. Oh, ini masih bisa nih. Cuman udah nggak bisa lagi kalau terjadi lagi. Harus ganti piringan. Nah, kalau di motor gimana tuh? Apakah pernah ada kasus maksudnya, wah ini kok udah kemakan nih, diselip deh atau Enggak pernah ada sih di quarter gitu. jadi Solusinya cuman ganti kampas. ya ganti kampas kan tetap aja. Jadinya akhirnya kan nggak rata tuh. Nggak rata. Tapi nanti balik lagi. Jadi yang menyesuaikan itu ya bentuknya dari bentuk si kampasnya, menyesuaikan si piringan itu. Oh. Tapi ya kalau emang mau lebih aman lagi, ya itu juga masih tetap aman. Cuman kalau namanya orang kan ada yang pengennya, perfect ya kan. Iya. Ganti aja sepaket sekalian sama dis cakramnya itu. Iya, cuman kembali lagi rupiah yang Iya. berbicara kan gitu kan. Nah, memang itu nggak ya itu makanya kalau di mobil yang gue tahu dulu Di untuk quarter. mengakali itu karena memang jelas kalau mobil tuh kalau piringannya lebih mahal. Ya itu ngakalinnya. Diselip. Oh, itu bahasanya diselip ya. Iya. Itu saya pernah baca itu bahasanya ya di quarter. Baru tahu Ya, kalau sekarang diselip. kalau itu sih bahasa diselip. Jadi Iya. dia kan sistem cara kerjanya si mesin bubut itu kan Meratain ya. meratain, jadi biar rata gitu. Jadi yang nonjol-nonjol itu dipapas, ketemu rata. Cuman memang ada toleransinya. Iya. Berapa mili itu maksimal. Jadi kalau sama juga kalau di mobil itu di mobil-mobil kopling. Kan biasanya kalau kopling kan ada tuh namanya apa ya? Sebutannya tuh. Jadi si plat kopling ini kan kena ke piringan kopling. Iya. Nah, piringan kopling ini Kampas sering kopling ya? ini kan kampasnya nih. Iya. Pada saat ya namanya kampas kopling kan kadang-kadang kalau orang kalau nggak terlalu memperhatikan yang penting masih bisa jalan aman. Gitu kan. Tiba-tiba ngedol aja nggak bisa masuk gigi. Nah, itu kan jebol udah. Oh. Nah, itu si piringan ini kena.
Nah, itu juga bisa diselip. Di perangkat itu masih bisa diselip juga. Masih bisa lah, masih bisa diakalin. Baru tahu nih. Nah, pelajaran. itu makanya kan antara motor dengan mobil kan beda-beda ya gitu loh. Karena mungkin banyak di mobil itu spare partnya lebih mahal. Iya. Jadi ngakalinnya seperti itu. Kalau untuk kayak piringan ya diselip. Terus piringan kopling juga sama. Diselip juga bisa diselip ya. juga bisa. Tapi tetap semua ada batas toleransinya. Iya. Nah, kalau untuk di motor sendiri ya paling itu doang ya. Itu doang ya. Mesti ganti ya. Mesti ganti. Nah, setahu gue nih di mobil itu kan ada batas pemakaian oli minyak rem. Berapa ribu kilometer lah ya, gue juga nggak hafal. Itu harus ganti. Nah, kalau di motor pun juga ada kayak gitu. Menguap sih biasanya. Ya kita sering-sering ngecek isi ulang, kalau enggak ya diganti semuanya. Itu 20.000 kalau nggak salah. Ini ya kan? Iya, kurang informasi sih. Coba kalau ada yang tahu berapa ribu kilo buat ganti minyak rem, di komentar aja tuh. Nah, ya makanya kan kayak begitu-begitu kan menunjang keselamatan kita juga ya. Gampang ngeceknya sih itu kalau motor mah tinggal lihat yang di depan aja tuh, yang indikator yang di atas tuh ya, yang pompanya itu ya. Sama sih minyak di mobil rem juga sama, cuman kalau di mobil itu ada beberapa kilometer gitu. Hitungannya itu harus ganti karena si cairan itu ternyata begini, Mike. Udah nggak optimal ya buat. Pernah nanya. Kenapa sih mesti ganti gitu kan? Toh itu kan nggak kebakar dan segala macam. Ada teman mekanik pernah ngomong. Kata siapa itu nggak kebakar? Memang dia tidak terbakar, tapi dia panas. Loh, panasnya dari mana? Ya kan kita nanya dong. Iya. Ternyata ya itu dari pala babi itu. Dari pala babi itu kan gesekan itu kan panas tuh. Sama cakram segala macam itu. Nah, di dalam itu kan cairannya. Nah, cairan itu mendidih. Tidak sama dengan radiator. Kalau radiator kan sirkulasi. Iya. Kalau dia kan diam. Nggak ada sirkulasi. Ya, jadi situ aja. Nah, itu yang mempengaruhi kinerja daripada pengereman. Oh iya, makanya banyak. Makanya gue pernah jadi mesti diganti ya. Iya, karena kalau nggak diganti itu tadi namanya kayak oli lah. Oli kita pertama kali beli misalnya ukuran 10 W40 misalnya. Iya. Mungkin dengan berjalannya waktu tingkat keencerannya akan berubah. Bener. Tapi kan logikanya itu di dalam mesin, kita mikirnya. Ternyata ya minyak rem juga sama. Iya. Ya logikanya masuk juga sih gitu. Bener. Nah, itu perlu diperhatikan juga tuh kayak begitu-begitu. Agak memang itu ya harus diketahui juga oleh kita pengguna-pengguna kendaraan ya. Yang apa sih? Yang sepele tapi penting juga itu. Nah, artinya sebenarnya nih gua mungkin ada itu juga teman-teman komunitas driver ya. Ya mudah-mudahan ada yang bersedia nih, nanti kita mau ajak podcast nih Bang Wahyu mengenai tetap masalah ini nih pengereman juga. Iya. Kita kan atau mungkin lebih luas lagi mereka pada taunya ya. Beberapa kali kan kita sering dengar nih kejadian kecelakaan, remblong dan segala macam. Nah, kita agak ingin tahu nih, ya mudah-mudahan ada yang bisa ikut podcast dengan kita, memberitahukan juga ke teman-teman yang lain kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu loh. Sedangkan kalau kita orang awam kan melihat kok rem bisa blong. Iya. Kan gitu. Kenapa gitu kan? Sedangkan di dalam pengereman itu kan ada namanya pengereman biasa ya, seperti biasa. Terus kemudian pengereman handbrake, ya kan? Engine brake. Ya kan, masuk gigi satu kan gitu. Paling tidak kan lebih menahan laju kendaraan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa gitu kan, kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman driver yang ada yang punya pengalaman atau mungkin mekanik juga ya, syukur-syukur mau berbagi ke kita, silakan hubungi kita ya. Kita dengan senang hati untuk memberikan edukasi juga ke teman-teman yang lain nih. Gitu loh. Apalagi itu tentang keselamatan. Itu tentang keselamatan. Kita pokoknya buru-buru dah tuh. Mudah-mudahan bisa secepatnya ada teman-teman dari driver-driver yang bersedia. Syukur-syukur ada mekaniknya.
Kita podcast di sini sambil ngopi. Tenang aja, kopi banyak ya Bang Wahyu ya. Kopi banyak, Mau tenang aja. digilingin, mau di yang saset ada. Ada, pokoknya di sini gorengan ada, cireng ada ya. Pokoknya komplit. Jadi ya itu tadi, yang belum subscribe Harus diloncengin supaya bunyi biar dapat update terbaru, video-video yang paling video penting. kita. Oke. Nah mungkin Anda selain dari itu nih, gue mau nanya nih, Apa kalau tuh, di mobil Hmm. itu kan masih diperbolehkan atau masih diperkenankan untuk yang namanya engine brake. Iya. Engine brake itu bisa dipergunakan untuk pada saat tikungan, pada saat turunan Yang curam kan itu seperti ya, kayak puncak naik turun itu ya. Ya, kalau motor apakah diperbolehkan itu sebenarnya? Jadi perbolehin. Apakah nggak Justru merusak? aman. Ya enggak. Ya paling ya enggak merusak. Yang penting nggak melebihi RPM tertentu kali ya. Iya. Gitu. Berarti bisa juga Enggak tuh. terlalu dadakan. Ya karena kan kalau Ya kita paling gantinya kampas rem. Kampas kopling tuh. ya Enggak terlalu sih, enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu boros. ya berarti kan maksudnya bisa juga Bisa juga menggunakan diaplikasiin di kendaraan kendaraan motor ya. roda dua, iya. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya kita dari puncak nih turun nih, Iya. kan ngerem mulu panas juga, Pak. Iya, itu. Oh iya, tips nih. Saya gimana pernah baca-baca dan Ah, tahu dari yang ahli di permotoran lah. Kalau di posisi turunan itu tangan jangan selalu nyantel di handle. Jadi itu sebenarnya gesekan itu buat panas si cakram, terus Wah, itu ngalir gua dong. Iya, buat kepala babinya ntar jadi si minyak remnya menguap. Ya itu kayak tadi. Itu tadi ya berarti ya benar Jadi bahwa itu panas di situ. Rem blong. Nah, Tekniknya ya pencet, lepas sampai bener-bener nggak ada rem yang tersisa, terus rem lagi gitu. oh berarti jangan Ganti-gantian. terus-terusan lah ya. Iya, jangan terus-terusan. Kalau Ditambah engine terus-terusan brake. repot. Engine brake ya Perlu mungkin. juga, iya. Oh, iya. Makanya kalau di mobil itu kan apalagi kalau di yang kita tahu kan kalau truk apa lewat gitu kan sering suaranya kenceng banget tuh pas turun. Itu kan mereka menggunakan engine brake. Terus kalau Matic itu kan nggak ada engine brake-nya tuh. Iya. Itu Matic gimana tuh? ternyata ada tipsnya juga tuh. Gimana tuh? Jadi kita jangan dilosin gasnya, tetap tarik gas dikit, itu ada engine brake sedikit itu sebenarnya. Kalau si gas ada tarikannya. Jadi kalau misalkan kita abisin gasnya, nganceleng itu udah nggak ada, Loss sama sekali. udah nggak ada engine brake. Tapi kalau pas kita taikin sedikit lah, anggap sedikit 10% lah. 10, ya misalkan 10 km per jam ya. Itu dia ada engine brake-nya. Tetap dibantu pakai rem biasa. Iya, baru Cobain tahu. aja tuh. dah, rasain. Iya, baru tahu Iya. tuh ya. Jadi ini juga jadi tambah pengetahuan juga nih. Iya. Jadi ya bener juga kalau pas kita pakai Matic kan bingung tuh engine brake-nya pakai apa gitu kan. Masa pakai kaki seret. Kira sepeda. Ledes. Nah iya makanya berarti pakai itu ya. Iya. Oh iya berarti jangan dihabisin ya. Jangan dihabisin. Jadi ditambahin Ntar kalau dikit. misalkan dia udah mau nambah gas lagi, habisin lagi sampai mau hilang engine brake-nya, tambahin lagi dikit aja. Sambil main rem depan belakang. Perlu diingat jangan terus-terusan. Kalau kita lagi nggak butuh rem, lepasin aja dikit. Ntar kita karena Ya, intinya sedikit jangan nempel gitu ya. kita di handle rem itu dia membuat piston mendorong si kampas buat bergesekan sedikit demi sedikit ke cakram. Itu yang ngebuat Tanpa panas kita sebenarnya. sadari ya. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau di teman-teman komunitas CBR, dia mereka lebih prefer ganti ke selang remnya yang lebih bagus lagi. Contohnya kayak itu ya, kayak selang. TDR, HEL. Iya, maksudnya yang bukan plastik tapi dia bukan kayak karet, apa kayak besi kayak gitu besi, ya. iya itu. Oh, itu lebih bagus karena mungkin dia membuang hawa panas kali ya. Bisa. Iya, sama si minyak rem yang panas itu ya nggak bisa mempengaruhi kelenturan dari si besi itu. Kan kalau kayak selang rem kan karet kan dia berpengaruh tuh Iya. kalau ada hawa panas Iya. ya kan jadi melar. Nah. Terus kita ngerem jadi kurang pakem itu.
penyebabnya. Nah, makanya yang Diganti dengan disarankan itu ya. di upgrade ya itu selang remnya ganti ke yang lebih bagus. Ya itu tadi apa ya, kayak bahan metal gitu ya, tapi Ya, elastis ya. iya, tahu gue. Iya. Pokoknya itu ada yang rata-rata warna putih ya. Iya. Jadi Kayak kalau seng gitulah warnanya. kalau ditusuk jarum pun itu nggak tembus, namanya besi ya kan. Ya, besi apa ya? Rajut lah ya, iya, kayak besi lunak. rajutan gitu. Iya. Ya, itu Kayak apa ya, kayak tabung gas ya, selang gas, gas kayak LPG ya. sebenarnya kayak selang ini loh, Fleksibel. selang yang buat heater air panas. Oh iya. Nah, kayak Iya, itu kan iya, memang iya, dia kayak tahan gitu. tahan panas memang Tahan aslinya. panas, terus mudah dibentuk-bentuk, Iya. elastis gitulah, Ya kurang lebih kayak begitu. tebel, nggak mudah tergores, benda tajam, Nah, itu aman tuh. itu Selang rem itu tuh. salah satu tips-tips yang bisa kita berikan ya. Iya. Nah, tapi jangan lupa yang belum subscribe. Selanjutnya, Loncengnya dijauh aja ya, biar bunyi. Ntar HP-nya nongol tuh. nah, Notifikasi dari Jawa kalau ada video baru dipencet, terus ditonton. Tonton. Komen, like. silahkan komen kalau memang merasa terbantu, silahkan share Iya. kan gitu kan. Atau mungkin ada saran-saran buat kita, silahkan di komen. Iya, atau misalkan mau di ke manajemen. review. Nah, hubungi aja, ada di deskripsi, semua video kita ada deskripsinya untuk menghubungi manajemen. Iya. Gitu. Kita punya, misalkan subscriber punya jualan apa, minta dibikinin video, dibuat di upload di channel Jawa, silakan. Intinya di Bisa. sini kita kembali lagi adalah yang pertama adalah membantu para teman-teman UMKM, Betul. usaha-usaha rumahan maupun Iya. usaha-usaha yang ingin dibantu untuk direview. Iya. Yang kedua ya seperti ini, kita mengedukasi juga Edukasi. untuk teman-teman Gitu. subscriber supaya menambah pengetahuan juga ya. Iya. Mungkin teman-teman punya pengetahuan lebih, mau dibantu ke kita bantu juga Buat sama. share ke semuanya biar Ya pada kan? tahu gitu Ya, loh. jadi yang namanya ilmu jangan pelit dibagi. Itu. Iya. Jadi Kan bermanfaat. manfaatnya tuh Iya. banyak. Apa ya Jadi sebutannya? tahu, Jadi kayak rem begini, jadi saya bisa berhenti. itu nih merupakan gara-gara karena suatu rem. ibadah juga ya. Iya. Ibadah juga Berbagi itu. kepada Berbagi kepada bermanfaat sesama kan jadi yang tahu. bermanfaat. Jadi apa sih artinya ya? Ilmu jariah ya, ya, yang berjalan terus-menerus. ya diamalinnya intinya gitu. kita harus membagikan pengetahuan yang kita punya. Iya. Tapi ingat, jangan ngaco. Belakangan ini banyak mungkin teman-teman yang tahu nih lagi pada ngaco di sosmed. Oh iya, iya. Gitu. Jadi kita di sini nggak ngaco-ngacoan, tapi kita di sini mengedukasi supaya mendapatkan ilmu. Gitu. Kita juga sama, kita juga bukannya kita so pinter, enggak. Iya. Kita juga mungkin banyak kekurangannya. Kita belajar kok dari Kita yang sama-sama lain. saling belajar. Mungkin Iya. subscriber itu banyak yang tahu, mungkin tulis di kolom komen, oh kilometer sekian bang, atau bagaimana Iya. gitu. Kita lebih senang, berarti Bener. kita sama-sama membagi ilmu ya. Iya. Gitu loh. Bener-bener tuh kita nggak so pinter, cuman apa yang kita tahu ya kita share. Kita Bener. coba untuk membagi. Ya Gitu. nanti juga mungkin ada narasumber kita yang lain yang bisa kita undang untuk kita berbagi ilmu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi cukup sampai di sini aja video mengenai Sistem sistem pengereman keselamatan. ya. Jadi jangan lupa tetap tonton terus channel Jawa. Iya. Kalau ada masukan silahkan berikan masukan ke kami. Jangan lupa juga di subscribe. Subscribe, lonceng, teng teng. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.